مثلا أوصل الشيخ أبو محمد بن عبد العالمين وصل الشيخ محمد المدين الله عنه من أساس من العلم عندنا في من الولي شيخ محمد من الشيخ محمد أشرف من الشيخ محمد أشرف الأرض جيس من الشيخ بكر حسين من الله في جميع شيخ من الشيخ وعمد عبد المنعم من الشيخ محمد من الجبلية من الشيخ محمد من يوسف من الشيخ من جدد ومن شيخنا ومن الشيخ المزيد بن عبد الغني وجل شيخنا ومعلمنا ورسولنا اجمعين ونوصل الى ان نتطوع شعبنا وننظر عن الذي تجد الطيب واهلنا بنا مثل المسلمتين ويعيد علينا بركه من نفعاتهم وصلنا ولا مدينه وقال ما في معلم الدين والدين الاخره. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم على سيدنا علي وعلى كل كلمة يكتبها أبد الآبدين وأبد الدارين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bila dikata orang ma wasala man wasala illa bil hurmati, ma wasala tidaklah sampai kepada Allah, ma wasala tidaklah sampai kepada Allah, man wasala oleh orang yang sampai, illa bil hurmati kecuali dengan menghormati guru. Jadi orang yang menghormati guru itu akan wasil kepada Allah, wasil ila Allah. Jadi kata ingin guru itu aja kata wasil kepada Allah. Artinya apapun yang dipikirkan, apapun yang dilihat, apapun yang didengar, langsung pikirannya kepada Allah. Dinamakan wasil ibaratnya. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati, dan tidaklah jatuh oleh orang yang jatuh kecuali dengan meninggalkan menghormati. Jadi orang yang kada dapat barakat, kada dapat mengamalkan ilmu, kada dapat belajar, marahnya sakat karena kita. Kenapa dia sahabat? Lantaran kada menghormati, kada menghormati perguruan, kada menghormati kitab, kada menghormati tempat belajar. Jadi kalau orang hendak dapat berkat itu, guru dihormati, kitab dihormati, tempat belajar pun dihormati. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati wa ta'zimi, dan tidaklah jatuh oleh orang yang jatuh kecuali dengan sebab meninggalkan menghormati dan membesarkan. Waqila, dan dikata orang lagi al-hurmatu khairun minat ta'ah, menghormati lebih baik daripada ta'at. Ala tara, apakah tidak engkau memikirkan, apakah tidak engkau memperhatikan, annal insana, bahwasanya manusia layak paru atau layak piru bil maksiati, tidak kafir dia dengan sebab maksiat. Jadi orang maksiat ada kafir, dah kesah namun bunuh orang 99 ekor sudah.
sangar benar usianya 99 bunuh sudah. Lalu timbul hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hendak bertaubat. Lalu carinya gimana aja? Orang nang alim, orang nang alim di mana? Sampai tulang tuh jadi orang alim. Tanginya, wahai Tuhan, ulun sudah membunuh 99 ikung. Ulun hendak bertobat, adakah ulun ini tempat diterima juga taubat? Ujar orang tadi menjawab, bah, ada harapan nyawa diterima taubat. Terus 99 bunuh orang, kacaknya ulang tadi orang alim tadi, kacaknya bunuhnya genap 100 bunuh orang. Oh, sangar banget manusianya ini. Karena hidayah Allah Ta'ala, mayyahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, tidak ada yang mau menyesatkan. Lalu timbul lagi keinginan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut lagi mana ada artinya orang yang paling alim di kampung ini, mana ada ditunjukkan orang kepada orang yang paling alim di kampung itu. Taminya ada jujur bicaranya nih. Si Anung ini guru sudah membunuh orang 100 ikung, tapi nya bertobat. Adakah pintu taubat katanya? Adakah jalannya bertobat katanya? Ujar guru tadi, ada benar, ada. Siapa yang berani mendinding antara jalan Allah Ta'ala daripada taubatnya? Siapa namanya? Ada. Tapi kamu jangan di kampung sini lagi. Guru tadi pintar. Kurangnya sangar pada sedikit-sedikit tampaknya, dikit tampaknya. Cuma bertobat. Nah, itulah hidayah Allah Ta'ala. Jadi manusia kayak apa aja, manusia itu kayak apa aja. Kalau Allah Ta'ala sudah hendak memberikan ampunan, maka Allah Ta'ala ada apa dalam kita ngampuni. Kalau udah ngampuninya itu ada. Oleh karena itu kita jangan gaduhi orang. Kayak apakah, tapi digaduhi. Kita aja bujurkah sudah beramal sembahyang daripada bujur kalau pada bujur lagi ngaji bujur itu jangan gaduhi orang ada banyak umur. Jadi bujur orang alim tadi ada benar. Siapa yang berani mendinding antara engkau dan Allah Ta'ala daripada taubat? Cuma ya orang alim tadi, ikam jangan di kampung sini lagi, ikam berjauh daripada kampung sini, karena kampung sini kampung yang jahat bagi ikam. Umpah sudah 100 ikung pun orang, ya Allah, 100 ikung. Ikam jadi si guru tadi, ikam pulang ke kampung yang sebelah, kampung di Anu. Datangi kampung itu karena di kampung itu orangnya khusus beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangi kampung itu di sini. Karena orangnya bujur-bujur anak taubat kepada Allah, didatanginya kampung itu karena bujur-bujur hendak bertaubat. Nah, itu orang bujur-bujur hendak bertaubat. Ya ada juga orang hendak bertaubat, udah taubat ya. Kenapa anak dibunuh orang hendaknya jadi taubat? Banyak amal ya pulang, ya. Kemarinnya jarang Jawa taubat sambal. Bertobat makan sambal pas sebenarnya. Enak banyak makan pulang, nah itu tololo. Akhirnya dasar diterima oleh Allah Ta'ala taubatnya. Itulah Allah Ta'ala yang dalam burdah kan. Dalam burdah akan baca la taqnatu min zallatin 'azumat innal kaba'ira fil ghufrani kal amami. Ya, dalam burdah. Jangan putus asa orang-orang yang berdosa. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keampunan Allah Ta'ala itu
lebih mudah daripada kita membalik telapak tangan. Allah Ta'ala Jalla Ta'ala kita ampuni ya, selesai. Itu bagi orang yang mengerja dosa. Nang kafir itu lantaran kada menghormati. Apa kada menghormati? Padahal kan kalau itu dia udah sembahyang kada wajib. Nah, ya Allah, kepada sembahyang kada wajib artinya tuhannya meremehkan, menghinakan karanya. Padahal jelas-jelas agama Islam memadahkan rukun Islam itu ada 5. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat, ya Allah. Kedua mendirikan sembahyang. Bapak hanya kada pada wajib sembahyang. Pengajian di mana itu? Ngarannya meremehkan. Meremehkan itu artinya kada menghormati. Kalau maksiat aja, nah situ ya bukan menyurahkan guru kan ya. Artinya terserah aja, nya masing-masing ya udah masing-masing. Wa innama yakfiru wa innama yakfuru atau kafara yakfiru kafara yakfuru, yakfir yakfur. Bitarkil hurmati, dengan sebab meninggalkan menghormati. Kenapa dianggapnya kafir? Karena kada menghormati. Akhir zaman agama Islam ini hilang lantaran orang Islam juga kada menghormati lagi dalam agama. Ada hadis Nabi, hadis Nabi, as-salatu imaduddin, faman aqamahu faqad aqamaddin, wa man tarakahu faqad hadamaddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang sama dengan menguatkan agama. Kuat agama orang sembahyang. Karena ujar Nabi juga perbedaan umatku, umat Islam dengan orang yang ada Islam sembahyang. Perbedaannya. Wa man tarakahu faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan sembahyang maka dia meruntuh lawan agama. Jadi orang yang meninggalkan sembahyang itu meruntuh agama. Jadi lah sekampungan kan sembahyang, pengaruhnya runtuh agama. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itulah kita berniat menuntut ilmu ini untuk menguatkan agama. Karena orang Islam ini kan menuntut ilmu pula beramal pada berilmu pada kayak bapak buat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu la tuqbalu. Beramal jungkang ruat beramal tapi kada berilmu. Karena kayak bapak juga ya nambah habisnya ngaku wali lah. Ya. Padahal iblis non bisiki. Karena ujar Nabi, malam yakun lahu syekhun fasyaitanu syekhuhu. Siapa yang tidak ada baginya syekh, artinya guru, maka iblis gurunya. Ya. Kamu iblis gurunya apa? Nyata sudah. Kamu iblis gurunya nyata sudah. Ngapa aja boleh. Ngapa aja boleh. Nikah ada wali-walian boleh. Oh iblis gurunya. Nah, itu akhir zaman kayak itu kan. Ya. Akhir zaman ya. Lalu kada menghormati lagi lawan agama Islam, maka karena kada menghormati lagi, lalu dia kafir karena kada menghormati. Kalau dia maksiat benar aja, maksiat kada sembahyang, kada puasa, ya, tapi nya meyakinakan aja bahwa puasa itu wajib dan kada kawa, kada kawa. Sembahyang wajib cuma kada kawa. Kenapa kada kawa? Kalah lagi lah nafsu, nafsu masih kuat lagi.
Ada akhirnya. Tapi kalau sudah berucap, nggak ada wajib lagi dia sembahyang. Nah itu dah ya keluar daripada agama Islam sudah. Karena Quran sudah ada nasnya mengatakan sembahyang itu wajib. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang atas orang Islam adalah sembahyang yang berwaktu. Artinya pada sekehendak hati itu ada. Subuh jam 9 anak seorang pada wajibnya itu kan. Artinya ada waktunya jam 3:30, jam 4:30. Ini nantar jam 9. Tuhannya sekehendak seorang. Anak boleh aja nafsu anu masih kayak kuat lagi nih kalau baju yang asa sembahyang aja. Ya sembahyang aja. Asal sembahyang aja. Asal sembahyang aja ya kan? Asal sembahyang. Siapa yang menjaga sembahyang, insya Allah dijagakan juga dirinya. Ya kan? Siapa yang menjaga sembahyang, insya Allah dijagakan juga dirinya. Menjaga sembahyang itu artinya tepat pada waktunya, jaga manannya. Jaga manannya. Insya Allah dijagakan juga dirinya. Ada Allah hadis sudah ya. Al-Quran, Quran. Mana beliau Quran? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu di Quran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang mencegah daripada perbuatan yang kada bagus dan kemungkaran. Perbuatan yang kada bagus baik yang datang darinya atau datang dari luar. Sampai kurang berbuat jahat darinya ada kawan. Nah, itu orang sembahyang ada kisah berhari, kisah orang ini sakit banget. Boy bakal lahir, betimpas, ada gampangan. Betimpas sih kamu, parang menggilat tuh cabut. Cuma, ujar kita semua beda, apa? As-saja'atu as-sabru sa'atan. Wani itu sabar sependang. Nah, sekalipun parang bercabut, kilat parangnya. Pasrah tanah anak menyesah, dang nyuri situ lah. Udah sembahyang dulu, dang nyuri sembahyang dulu. Gampang kita bertimpas, ya, main dulu. Bodoh sih kebetulan, bodoh sembahyang di 2 rakaat, nyari lagi ya orangnya. Udah bertimpas. Ada juga sidin nekat jukung di Batam. Orangnya penyarikan orang pun Batam ini penyarikan benar. Orang bahari kan berjukung, bola berjukung, ya berjukung, berjualan berjukung, bahari kan udah ini kok pengotar bahari berjukung aja. Lalu mereka jukung di Batam, pegawai Batam, pemasak di Batam, masak sarik ampun Batam, sarik Batam. Jadi lawan parang di tabing nih, siwas di tabing, sarik, ngurunong. Jadi canggih sih dia mau masak di Batam nih, canggih sih dia, baca sih di hawa sih artinya di kukur cina gitu nah, panci yang sudah diangkat sih nah, melihat tabing itu buka orangnya. Ujar kawanan kita itu ilmu wani bener aja. Ilmu dekat dari masa untuk kayu.
Jadi burit pincing itu, burit panci itu banyak haramnya banyak. Andal haram itu ada kalau semalam kita juga bila bara api itu dianggap dihapus siapa aja. Ini haram itu andal. Jadi haram itu sampai tawas apa aja, apinya di api itu dingin aja. Kalau gua kan kuanian juga sama lah orang mamah samprong tah. Mamah samprong dasar bujur jar nyaman aja mamah samprong bujur ayam giginya bujur. Giginya bagus cuma gigi nang peluang-peluang mati kok main. Enggak apa namanya membagus itu aneh. Punya giginya nang ngacak bujur nang dari kamar. Gigi bagus lagi aja mamah samprong ada apa? Ada luka. Presiden kamu mah ada bapak masalah wanita. Nah itulah ilmu marahnya macam-macam. Jadi manusia itu kada pada akan kafir lantaran maksiat. Karena maksiat jadi kada kafir. Nangaran kafir itu lantaran kada menghormati. Jadi kita jangan menggadui orang. Kita aja bujur kada subayangnya, kada bujur belajar bujur supaya bujur. Bahari kesah pakaian guru hajibat pakaian sidin ngaji itu jam 2 malam sampai subuh berjukung pulang ngaji. Kenapa ya mengaji? Orang hendak dapat, orang hendak berilmu bahari zaman perang belan ali cuma hendak dapat, hendak belajar, hendak berilmu lalu ngaji jam 2 malam bahari. Karena bila orang kada berilmu lalu beribadat kadang apa-apa. Jadi ujar sebagian guru, alhamdulillah kita hidup di Banjar, alhamdulillah kita hidup di Banjar, dan alhamdulillah kita bisa ulama besar yang Datuk Kelampayan. Maka jangan Datuk Kelampayan ada, baik jadi ngapang kita nih. Ya. Jadi budak, coba Datuk Kelampayan. Nah membawa kita di rahmatil alaminnya teh, rahmatil alaminnya. Nah itu pulang jurian Datuk Kelampayan kan banyak padahal, termasuk kumpul, ya banyak. Akhirnya sampai kita, lalu kita koler ngaji ilmu baru gimana kita, rugi benar. Datuk Kelampayan ngaji ilmu berapa? 35 tahun. Buyut Sidin nang pangaran Ali Junaidi, Buyut Sidin ngaji lawas presiden 65 tahun. 65 tahun ngaji. Nah, kita hanya 12 tahun ya, tuh begini dapat. Nah, ada orang ngaji nang lawas kita ngaji dapat banyak orang. Imam Syafi'i umur 7 tahun ya, Imam Syafi'i hafal Quran. Imam umur 10 tahun hafal kitab karangan Imam Malik. Ngaran ngotak, kitab ngotak. Hafal 10 tahun umur. Cucuk aja dah, orang yang alim-alim yang gitu. Ada kita berkatnya aja, nggak ada berkat dan manfaatnya. Oleh karena itu kita berdoa, mudah-mudahan ada berkatnya dengan berkat orang-orang yang hebat gitu. Nah, ada niat untuk belajar. Bila kita ada niat untuk belajar, insya Allah ya, Allah Ta'ala akan memberikan jalan kepada orang yang berniat untuk belajar tadi. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul muallimi. Setengah daripada membesarkan ilmu, membesarkan orang yang melajari. Orang yang melajari
dibesarkan. Qala Aliun karramallahu wajhah, berkata Imam Ali karramallahu wajhah, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku, ujar Sayyidina Ali, menjadi hamba, atau dalam bahasa Arab menjadi budak. Man 'allamani harfan, orang yang melajari ia akan dapat satu huruf. Sabuting huruf aja orang tuh melajari lawan aku jadi Ali, aku menjadi budak lawan sinin. Apa artinya? Sangat menghormati lawan orang yang melajari. Sebutin huruf aja. Pantas saja Sayyidina Ali karamat sidin luar biasa. Ujar Nabi apa? Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku ini kotanya ilmu, ujar Nabi. Sayyidina Ali itu pintunya. Orang hendak masuk ke kota, ada mau ada melalui pintu. Sayyidina Ali pintunya. Kayak apa adab sidin tanpa guruan ya, kayak itu anak abdu man 'allamani harfan wahidan. Insya'a ba'a, jika ia menghendaki, guru yang menghendaki dijual sidin, akan dibuka aku redha. Nah, redha. Dijual guruan redha. Wa insya'a ataqa, dan jika ia menghendaki memerdekakan dia. Wa insya'a istaraqa, dan jika ia menghendaki mempekerjakan dia. Nah, itulah perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pantas saja Sayyidina Ali mendapat karamat, yaitu pintu segala ilmu. Waqad ansyatu bidzalika, dan sungguh aku menyusun syair pada yang demikian itu. Ra'aitu ahaqqul haqqul mu'allimi. Aku berpendapat di sini, ahaqqul haqqo, yang paling berhak dari segala hak. Haqqul mu'allimi, hak orang yang melajari. Jadi kita nih hidup di masyarakat, yang paling berhak dari segala hak yaitu orang yang melajari. Nah, itu ya. Haqqul haqqo, haqqul mu'allimi. Wa aujabuhu, dan aku wajibkan akan dia hibban ala kulli muslimin, memelihara atas tiap-tiap orang Islam. Jadi ujar sidin wajib dijaga guru kita. Ini sebagai adab aja, sebagai akhlak, sebagai kewajiban, sebagai penghormatan. Rasulullah bang, kan ada kayak itu juga. Ya. Rasulullah ada kayak itu. Ada kalau kisah di hadis nih. Bibinian nangis di kubur, nangis di kubur. Karena bikin nangis, anak mati jadi nangis di kubur. Nangis di kubur. Jadi Nabi melimpas. Ujar sidin, sabar sidin, sabar. Lalu kebinian nangis tadi mengucap, hingganya nyawa kata merasa ya. Nah ya, berjauh Nabi, berjauh. Limbah Nabi berjauh, lalu ada yang nyambat, jil bahasa kitanya nih. Dia tahulah nang nagur pian tadi itu Rasulullah. Oh iya kan ya. Rasulullah ya kan. Lalu menyasar lawan Nabi. Nabi sudah sampai ke rumah. Di sesama rumah, sekalinya di rumah situ tidak ada nang penjaga. Ya kalau bahasa kita di sini satpam tidak ada nang jaga pintu rumah sudah tidak ada. Ketok sidin, ketok. Baik. Ulun mohon maaf, minta ampun. Ulun kada tahu kayak nang aran sabar itu ketika
pas terjadi. Itu orang sabar. Orang sabar begitu kena, lalu sabar, itu orang sabar. Kalau sudah lawas itu ada sabar lagi dan lain. As-sabru inda hidmatil ula. Orang sabar itu ketika pas terjadi, awas sabar, nah itu orang sabar. Orang sabar. Adapun sudah sehari 2 hari atau misalnya setengah hari dan hanya kepada sabar itu lain. Lain. Ujar Nabi, orang sabar itu ketika pas terjadi itu nah, awas sabar ya itu orang sabar. Ya nama sabar itu nak disebut iman itu ya, orang sabar separuh daripada iman itu. Nang pahalanya luar biasa. Kemudian mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, gantikan lebih bagus daripada itu. Nah, ya kan? Ya. Wa aujabuhu, dan aku wajibkan akan dia hifdzan, memelihara ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang Islam. Jadi orang Islam wajib menjaga. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfun wa hidun. Dan sungguh berhak bahwa dihadiahi orang kepadanya sebagai penghormatan, dan sungguh pantas atau berhak ayyuhda bahwa dihadiahi ilahi kepadanya karamatan sebagai penghormatan li ta'limi harfun wahidun, karena melajari huruf yang satu atau satu huruf. Alfu dirhamin 1000 dirham. Jadi artinya orang yang melajari itu wajar diberikan hadiah. Ada kurang ajar kepada ada kurang ajar, wajar. Fa'inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid dini bahwa abuka fid din. Kan situ titik ini dah. Maka sesungguhnya man 'allamaka harfan, orang yang melajari ia akan engkau satu huruf mimma tahtaju ilaihi, daripada barang yang engkau berhajat kepadanya, fiddin pada agama, bahwa abu kafiddin, maka ia bapa engkau pada agama. Ini berdahuluan belajar nak nikah, nak awin nikah bisa, menerima nikah bisa belajar, ya Allah belajar. Baik sudah kawin jangan nanti. Padahal itu melajari kan keperluan seorang, ya keperluan seorang jangan nikah nih belajar, jangan menerima nikah, jangan buku baju, jangan nikah belajar. Dasar ya buku baju itu bang. Saya sekarang minum baju kada mau dapat. Jawab nak menerima nikah kasih ya. Pengurus belajar dalam pengurusan. Kalau sudah kawin jangan dan lagi. Padahal sewujudannya itu tadi apa? Abah nang melajarikan parune nak kawin. Luar biasa parunya. Bahwa aku kafiddin, maka ia bapak engkau pada agama. Apalagi melajari sembahyang, melajari puasa, itu kan kewajiban-kewajiban di agama nih katanya makin naik. Habis wakana ustadzuna Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syairati, dan adalah guru kami Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syairati, yaqul, ia berkata, qala masyayikhina, telah berkata guru-guru kami. Nah, ini pesan daripada guru-guru sidang nih. Pesan daripada guru-guru Sadiduddin Asy-Syairati.
Man arada ayyakuna ibnahu aliman, siapa yang menginginkan anaknya alim. Siapa aja yang hendak anak supaya alim. Man itu kan ada siapa aja, bini-bini laki-laki. Siapa aja. Man arada ayyakuna ibnahu aliman ayam bagi ayyura'iyal ghuraba'a minal fuqaha'i. Maka sebaiknya ujarang bari sugianya, bari maknanya sugianya. Jadi ada bertakon ini apa? Sugianya itu jangan sebaiknya ya, atau sepantasnya, sebagusnya ya juga sugianya. Ya banyak kata-kata orang bahasa itu tapi dipahami. Ya. Yang ada bertakon bujur. Ayyura'iyal ghuraba'a, bahwa memelihara ia orang-orang yang asing, atau bahasa kitanya orang-orang yang ada dikenal, minal fuqaha'i, daripada orang yang ahli agama. Fuqaha itu kan ahli agama. Ayyura'iyah itu memelihara, artinya menghormati. Menghormati, yura'iyah itu memelihara. Karena memelihara, ngarannya dia memelihara. Kita memelihara ayam, diumani, ya Allah, dimandii. Ayam memelihara. Al-ghuraba'a, orang-orang yang ghuraba, artinya orang yang kada dikenal. Apalagi orang yang dikenal, metode maksudnya. Minal fuqaha'i, daripada orang-orang yang alim agama, orang yang ahli agama. Fuqaha itu ahli agama. Wa yuqarrimuhum, dan menghormati mereka itu. Wa yu'azzimuhum, dan membesarkan mereka itu. Wa yu'azzimuhum, kalau ada ciptakan maka tinggal dunia tak baik. Ya ada wa yu'adzihum aja. Kita ciptakan gitu Bang. Kada belajar. Wa yu'tihim syai'an, dan memberi dia akan mereka itu akan sesuatu. Baru sekumpul ngaji Quran, ya Allah, presiden, lagi presiden. Padahal sini susah juga ngaji dan keguruan sini. Saban malam bawa minyak sebotol. Karena bahari minyak gas kali jual bukan, sekalipun murah tapi kali cari. Bawa sedikit minyak gas dijulung sebotol halus lawan paguruan. Wah ini kan ada botol minyak gas lagi kalau strike. Terjawab. Jadi kan ada pakai minyak gas lagi. Nah gitu deh. Wa yu'tihim syai'an, dan memberi ia akan mereka itu akan sesuatu. Fa in lam yakun ibnahu aliman, maka jika tidak ada, artinya tidak jadi ibnahu, anaknya aliman, orang yang alim, anaknya bisa kalinya anak kada alim juga. Kalau nyambat itu Ustaz, ada kayak saya lah. Orang pembacaan mengisahkan tentang nisfu Sa'ban. Ya, Sa'ban. Nisfu Sa'ban kan 10 Muharram lah. Muharram. Kisahkan tentang 10 Muharram hari Asyura. Siapa nambah sedekah pada hari Asyura akan digandakan oleh Allah Ta'ala 10 kali lipat. Siapa nambah 10 jadi 100, siapa nambah 100 jadi 1000, siapa nambah 1000 jadi 1.000.000.
100.000, dapat 100.000 jadi 1 juta, lu ganda. Dan nama dapat dusta nyawane ya kan? Dusta udah sudah, artinya tahun tadi sudah bersedekah 1 pound sampai ini tidak ada balasannya. Tadi yang naik guru tadi kita kau buktikan bang, yang karena kabar aja, ya kita kau buktikan. Malam hari ada nama tok lawang menyambat tadi tok lawang. Nih balasan nyawa artinya guru itu bujur aja nyawa maupun dusta, nyawa karena sabar. Itu membuktikan bahwa segala kabar yang disambat oleh para ulama bujur. Jadi kita jangan itirat, jangan wani nyalahan orang ada pegangan. Utamanya pegangan orang itu wali-wali Allah Ta'ala. Karena pada semua hadis tertulis ini sedikit-sedikit jadi dalil, sedikit-sedikit jadi dalilnya. Ini ada semua hadis tertulis karena Rasulullah itu bisa menemui para wali-wali Allah Ta'ala. Rasulullah menemui para wali Allah Ta'ala itu kan hadis karenanya. Dan kita percaya itu. Guru sekumpul aja cak benar mana kan. Nina di sini Rasulullah sekuat di sini lagi. Jadi apapun yang disambat oleh guru itu nang kita yakini kewalian beliau, maka itu merupakan hadis. Ya. Asar namanya ya. Jadi jangan sedikit-sedikit cari mana hadisnya, mana dalilnya. Kita kurang nang bungul ini jangan tapi aku turut aja orang-orang nambah karamat kita. Turut aja. Jadi jangan tapi mencari dalil-dalilnya. Kita berzikir, kalau berzikir menasihat, wah banyak berzikir menasihat ucapannya itu Rasulullah melarang itu bujur. Hanya kan pernah Rasulullah itu kan waktu perang, ada sahabat berdoa ucapan, ya Allah, ya Rasulullah, perlembut suaramu karena engkau berdoa dengan orang yang sangat mendengar. Memang itu hadisnya ada. Tapi guru-guru kita, ulama kita martabura bernasihat. Kenapa bernasihat? Itu adalah membuat asyik dengan kekasih, yaitu Allah. Orang bernasihat asyik dengan Allah Ta'ala. Waktu asyik dengan Allah Ta'ala itu apapun yang keluar itu adalah Allah. Apapun yang keluar itu adalah Allah. Orang sudah asik, ada kita ada asik, ada ya bergaya, nampak gayanya, ya bergayanya. Ada orang dasar asik beneran. Pernah terjadi bernasib di Kelampayan, kurang berkisahkan ya, dulu dengan kisahnya aja. Kelampayan bernasib. Jadi tak kumpul berantakan orang-orang ahli tarekat zikir. Kumpul berataan. Jadi bernasib mulai jam 2 malam sampai jam 4 dini hari. Jam 12 mulai berzikir sampai jam 4 dini hari. Jam 4 makanan ya apa subuh. Ayo kita yang gitu berikan, jangan jam 12 itu. Sedikit-sedikit ngambil cerita popo-popo ini mulai jam 12 berzikir sampai jam 4 dini hari. Hanya untungan jam 4 untuk jam 4 jam 4 sembahyang subuh, pas waktu masuk subuh sembahyang subuh, betul subuh dan makanan kan gitu kan. Di dalam nasib itu macam-macam terjadi. Kandang rasi gurus apa Datuk Lampayan tiba ceng bunyi itu bunyi dah
Jadi ada sebagian guru bilang, Anda sih jangan mereka kalau kerongkeng, turnakan ya konferensi itu uyangan, saya uyangan, turnakan kalau kita bubur aja, diganti lampu aja, pajahit ganti lampu tembok, lampu nyapes biasa aja. Itu karena keasikan sampai jam 4 ada juga yang bocah tukul ya. Jadi ini hari ini sudah untuk makanan batakon aja lawan guru-guruan. Ada di antaranya lawanin yang batakon guru-guruan termasuk guru kayak Jenderal Syahrin Arif Al-Muhaddisin batakon nyawa taulah insiden. Namun sudah asik itu berpikir apapun yang keluar itu adalah asma Allah. Kalau sudah asik masbuk sudah apapun yang keluar pas pulang nang toko-toko luar tukang pulang tukang bangunan ya tukang rumah apapun yang keluar di sini itu asma Allah. Jadi jangan nanti jadi akan kita kenakan teh santan mau ulut teh berpikir nanti itu bujur aja lah ini bujur itu ngayang nanti tak kenakan teh nang pujiakan berpikir bujur aja lah. Kurang beradaan ada jalannya. Jadi kan kalau ada jalannya tahu baik ya kalau ada jalannya nang salah tuh bapak yang salah ya bapak yang salah ada jalannya tuh bapak. Ada lagi guru juga, guru ini orangnya selalu mutaba'ah, selalu apapun yang digawe selalu ada pegangan, selalu ada pegangan apapun yang digawe. Jadi lah kalau ada pegangan, ada pikutan, sini kan menggawe termasuk makan semangka waktu itu. Karena makan sini, kenapa ada makan? Karena ada tahu bagaimana caranya Rasulullah makan semangka. Nah itu ada lagi nanti gawe sini. Nah aku sini kada opat nang gawe. Nang tiga guruan nih. Kenapa? Yaitu datang belayar naik pesawat, lalu parut sakit. Limbah parut sakit, namun sini aku bodoh sembahyang. Kenapa kopen sakit parut? Anda ke WC, bodoh sembahyang kenapa? Aku di sini batakun. Apakah aku heran di sini atau sampai ke rumah aja kena? Sampai gitu. Guru di sini memang menyuruhkan kayak ini guru istikharah anak itu sampai istikharah daripada orang menghormati lawan guru dan mengamalkan ilmu itu artinya itu aja yang disampaikan jangan itu aja yang disampaikan menghormati guru lawan mengamalkan ilmu sampai nanti itu kita belajar ilmu saban hari kejabatannya tuh ingat baca doanya istinjakan ingat pada itu kan nama Rasulullah sunat ya Allah bahkan dihafal dari kelas 1 ini bacaan masuk ke dalam jawabannya terus sampai ini daripada kan hari pada hari bayar 2-3 kali sehari kata malakan Allah istinja yang tujuan padahal doanya sering bagusan Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hashim farji minal fawahish itu pulang untuk berdoa alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani anak masuk ke dalam jamban Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Anak bodoh Allahumma tahhir qalbi dengan apa? Allahumma basuh tangan apa? Allahumma fazyadi ma'asika kulliha. Masukkan air ke dalam itu Allahumma arini ra'aita jannah wa qumur Allahumma a'inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu semua ajaran Nabi. Sunnah.
Jadi namun anaknya kada jadi alim, yakunu hafiduhu aliman. Niscaya jadilah orang nang kabawahnya kena alim. Jadi lamun inya nih menghormati lawan guru, lawan orang guru apa fuqaha tadi. Lalu anaknya kada alim, nah insya Allah cucunya kena alim. Cucunya kada alim, insya Allah buyutnya akan alim. Asal terus saja. Saya kan abahnya menghormati, karena anaknya menghormati juga pula lawan ulama. Kemudian gini, kada jadi anaknya kada jadi orang alim, cucunya kena akan jadi orang alim. Asal abahnya tadi anak tadi menghormati orang alim juga, nah minta dah terus saja sampai gitu. Insya Allah terjadi ada orang alim dah. Fa'in lam yakun ibnahu aliman yakunu hafiduhu aliman. Wa min tawqiril muallim alla yamshi amamahu wa la yajlisu maqalahu. Dan sini jangan dapat sampai mudah-mudahan berkat dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa zahir dan batin semua. Kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mudah-mudahan umat dan abah kita dengan berkat kita menuntut ilmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala dosa abah dan umat kita, dan mudah-mudahan kita disurahi dengan husnul khatimah dapat mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hadirin wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala ma'alana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar wa na'udzu bika min ahli ad-dhalal wa fi'la juhal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.